Salam, selamat bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saudara-saudari dalam Kristus Yesus Hamasiya Adonai. Kita sama-sama naik ucapan syukur karena kemurahan Tuhan sehingga Tuhan bisa ketemukan kita lagi di dalam channel saya tentang berita Sion akhir zaman. Channel saya tentang berita Sion akhir zaman kali ini. Haleluya. Berhubungan dengan tema saya pada saat ini adalah episode kedua tentang berita Sion akhir zaman. Berita Kudus yang tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Yaitu dengan tema rahasia doa Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Papua, dalam membersihkan dan mengangkat debu jerami dan sampah kutuk dosa di atas tanah Papua. Itu tema rahasia doa Yohanes di Pulau Patmos. Haleluya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda untuk kita menyampaikan firman Tuhan karena Anda setia mengikuti setiap channel kami. Dengan demikian sebelum kita memulai, haleluya, kita berdoa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai, kami sangat mengucap syukur dan memuja Engkau, muliakan nama-Mu karena kemurahan-Mu sehingga Engkau semakin membukakan rahasia-rahasia untuk bagaimana supaya para hamba Tuhan sedunia untuk sama-sama berdoa untuk mempercepat pemulihan dan mempercepat untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai Bapa kerajaan 1000 tahun damai dalam pemerintahan Tuhan Masiah yang tidak tergoncangkan, kudus dan tidak terbinasakan. Maka haleluya, Engkau mengajar kami untuk bagaimana mengikuti teladan Yohanes di Pulau Patmos untuk berdoa. Haleluya. Untuk berdoa, mencabut kutuk-kutuk, membersihkan sampah, debu tanah, dan lain-lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai, kami mengundang dengan demikian, kami mengundang Roh Kudus untuk mari terus memimpin kami dan mengambil alih, mengambil tempat di tempat mimbar hati kami untuk mengajarkan tentang bagaimana haleluya Bapak Roh Kudus memimpin kami untuk kami berdoa sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan untuk mempercepat pemulihan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan dalam rangka melayakan kami dalam pelayanan untuk membuka pintu-pintu penginjilan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari kita sekalian. Seperti sebagaimana tadi saya telah menyampaikan bahwa tema kali ini adalah episode kedua rahasia doa Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Papua, yaitu mengangkat debu jerami dan membersihkan sampah kutuk dosa di atas tanah Papua. Haleluya. Itu tema. Haleluya. Baik, untuk mendasari penyampaian kami sesuai dengan arahan dan petunjuk Tuhan. Haleluya. Kita baca dulu beberapa ayat. Haleluya. Wahyu 1 ayat 9. Kitab Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan. Dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Yahweh dan kesaksian yang diberikan Yesus. Ya. Galatia 3, 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, sebab Yesua Amasya telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Sebelum saya menguraikan, saya bersaksi dulu. Kesaksian pertama adalah seperti sebagaimana saya sudah bersaksi di episode pertama, bahwa ternyata dalam rahasia ilahi bahwa Papua adalah sebidang tanah Taman Eden, tempat lintasan peristiwa Alkitab yang telah terjadi dari Timur Tengah dulu pada waktu bumi masih satu ini, ya, merupakan wilayah Turki kuno, bagian utara Papua dan bagian selatan dan Yunani kuno. Haleluya. Dan ketiga dari pulau inilah, dari salah satu pulau Patmos inilah, Patmos di Papua inilah, Rasul Yohanes itu berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, dia di atas batu, lalu di atas batu tertulis itu, Raja damai, Raja damai, darah damai, darah damai, darah damai 7 kali. Lalu sekeliling dia itu dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Tidak bisa menyentuh dia karena mereka lihat darah damai itu. Darah damai adalah darah, titik darah dan keringat dan air mata pertama Yesus yang jatuh. Karena kita mengasihi kita, mencintai kita. Dia berdoa untuk kita, dia meratap untuk kita sampai titik darah pertama keluar itu menjadi darah damai. Haleluya. Demikian pula Tuhan memberitahukan rahasianya bahwa di dalam tubuh manusia itu ada darah binatang. Itu membuat manusia saling baku gigit, baku makan dan lain-lain. Itu menjadi suatu pergumulan berat dan susah pada waktu Yohanes menghadapi itu di Pulau Patmos. Yang kedua adalah di dalam daging manusia itu, dalam tubuh manusia itu pabrik dosa, dan di dalamnya ada debu jerami. Kalau Yohanes Matius 3 ayat yang ke-12 di sana berkata bahwa debu jerami, alat penapi ada di tanganku untuk memisahkan debu jerami dengan dari sekamnya. Debu jerami bercerita tentang kemanusiaan, pasir, sampah. Haleluya. Debu jerami itu bercerita tentang sampah. Jadi baru tadi malam, kesaksian kedua itu adalah baru semalam Bapak suruh kembali berdoa, doakan beban yang pernah didoakan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Rahasia kedua yang Tuhan buka adalah bahwa Tuhan beritahukan kami bahwa rahasia doa yang kedua yang Rasul Yohanes berdoa itu adalah Tuhan menunjukkan kepada kami setumpuk sampah, pasir. Itu saudara, itu ada di atas Papua. Sampah, pasir, debu jerami. Nah, terlalu banyak di sana. Lalu kami tanya, itu apa? Itu sampah, debu jerami, terus debu sampah yang harus dikorek keluar itu. Dan pasir. Bapak beritahukan bahwa rahasianya bahwa pada waktu Abraham itu dia memberkati anak yang satunya dia berkati dari Ishak, dia memberkatinya, tapi Ismail tidak diberkati. Israel bahkan dikutuk, lalu diusir. Nah, dari hukum tabur tuai ini, Ishak dia lakukan lagi. Ishak dia memberkati Yakub, tapi Esau dia kutuk. Itu kedua yang Tuhan bukakan. Yang ketiga adalah dari Yakub itu sendiri atau Israel itu ada 6 anak yang dia memberkati, dia pun anak-anak dari 6 anak. Tapi 6 anaknya yang adik-adiknya itu tidak berberkati, dikutuk, bahkan dibuang. 6 adiknya itu yang ada di Papua, dia tersebar di Indonesia dan dunia. 6 dari 3 Israel yang ada di Yerusalem. Jadi yang diberkati ada di Yerusalem. Anak-anak darah daging dia yang lain juga yang dia tidak memberkatinya. Di dalam, kalau kita lihat di Kejadian 49 itu, di situ memang banyak diberkati untuk masuk Israel. Tetapi dalam pembukaan rahasia firman Tuhan dari ayat itu bilang bahwa itu Yakub, anak-anak Yakub yang lain diberkati, kakaknya 6 itu diberkati, adik-adiknya tidak diberkati.
Anak-anaknya yang dikutuk. Ya antara lain yang lain ada di Papua, yang ada di Indonesia. Nah, itu yang disuruh berdoa. Yang berikutnya itu Yakub punya anak-anak itu mengutuk Esau punya turunan. Lalu Ishak punya turunan dengan Yakub punya turunan masih mengutuk kembali kepada mengutuk ke Ismail punya turunan. Ismail punya turunan. Akhirnya saudara dari satu mama, satu bapak, dua mama ini, mereka hidup dalam, kalau orang Melayu bilang epakopai mau dapat, epakopai itu mama pertama panak, mau dapat itu mama kedua panak. Dari mama kedua panak ini dia lari jauh di padang gurun. Akhirnya dia juga tidak tinggal diam. Akhirnya dia mulai baku kutuk dia saudara Israelnya. Nah, mereka baku kutuk. Ismail kutuk Ishak kutuk Ismail. Mereka hidup seperti itu. Nah, ini yang sampai hari ini pengaruhnya. Nah, Bapak beritahukan seperti itu sehingga harus bersihkan ini supaya supaya itu dibersihkan. Supaya kutuk-kutuk diangkat sehingga Injil dapat diberitakan. Apa itu kutuk? Kutuk itu merupakan suatu kata-kata sumpah serapah. Kata-kata sumpah serapah dari seorang terhadap yang lain. Atau dari orang tua terhadap anak. Yang lain mengasihi, yang lain tidak mengasihi. Yang lain dikutuk, yang lain diberkati. Seperti yang tadi sudah diuraikan. Jadi kata-kata sumpah serapah. Kata-kata sihir, mantra termasuk di dalamnya. Doti-doti, opo-opo, guna-guna itu termasuk di dalamnya. Jadi manusia saling mengutuk, manusia saling guna-gunain sihir, mantra, hipnotis. Haleluya. Jadi dari turunannya Ismail itu dia kumpulkan sekitar 360 dewa doti-doti, mantra-mantra untuk dia harus mengguna-gunai atau mendoti-doti sihir mantra kepada turunan Israel itu. Sampai sekarang musuh besar di sana masalah saudara ini. Jadi terjadi bukan secara jasmani saja dong perang, tapi ini secara rohani juga. Mereka baku kirim doti-doti, mantra-mantra dari Ismail turunan itu dong siapkan mantra, sihir mantra. Haleluya. Nah, itu yang dikembangkan yang pertama. Yang kedua itu adalah peran fisik. Yang ketiga itu adalah yang ketiga itu adalah dari turunannya Ismail itu dia kacaukan agama Yahudi dan dia juga kacaukan agama Nasrani. Haleluya. Itu sehingga kita kembali ini kita sudah mengenal bagaimana itu sumpah serapah. Nah, kalau yang Tuhan bukakan di Papua itu, haleluya, rentetan kutukan itu terlalu banyak. Dari akibat daripada 6 suku Israel itu tertinggal di Papua dan mulai rambut dan ininya mulai dirubah. Akibat dosa itu pun juga karena dosa-dosa Israel juga salah satunya dari yang terbuang ini dosa-dosa Israel. Amos 9 ayat yang ke-7. Aku membuat engkau seperti Ethiopia, hai Israel. Haleluya, seperti orang Ethiopia. Kulitnya dirubah, rambutnya rubah, darahnya tidak. Haleluya. Dia disembunyikan dalam rancangan Tuhan karena dosa-dosa juga. Karena dosa-dosa turun-temurun dari 6 suku Israel itu sendiri, dari moyang-moyang. Haleluya. Ini yang sudah bawa dalam doa-doa pemulihan, doa-doa pemberesan kepicikan Yakub, tengkak-tengkuknya Israel. Nah, ini yang sedang didoakan dan sudah 3 tahun sudah berdoa. Nah, ini baru Tuhan bukakan lagi rahasia-rahasia baru. Untuk rahasia duraka, neraka, rahasia duraka dosa yang harus Tuhan berdoa. Nah, kita lihat bagaimana yang Tuhan bukakan rahasia-rahasia. Sebenarnya Papua itu dari generasi-generasi sudah hidup dalam laknat kutuk. Haleluya. Lalu Belanda Inggris mulai masuk mengutuk orang Papua. Jadi Inggris bawa lari Alkitab yang ada di Papua melalui Tanjung Nakiri oleh Ratu Elizabeth dan sembunyikan di bawah Laut Hijau Spanyol. Bapak bilang seperti itu. Haleluya. Lalu orang Papua yang namanya notabene tadinya jati dirinya adalah Israel hidup dalam seperti itu. Lalu berikutnya lagi
Belanda masuk, Belanda dia mengutuk orang Papua itu bukan sedikit yang Bapak bilang. Yang kami doa juga terlalu banyak. Haleluya. Dengan mata alamnya karena dia tahu. Berikutnya itu ada 180 negara. Juga itu termasuk mereka sumpah serapah orang Papua. Setelah itu 63 masuknya Soekarno dan rombongan itu sudah mulai mengutuk orang Papua. Dan kutukan tembaga mereka ucapkan ada 9 turunan orang Papua itu akan hidup di bawah pengawasan, hidup di bawah. Akhirnya kutukan-kutukan itu menimpa orang Papua. Lalu mereka masuk dengan dua arah lagi memperbodohi orang Papua. Orang-orang pintar Israel dari Papua itu dibodohi dengan berbagai cara ilmu yang dibeli dari Rusia, dari berbagai negara. Haleluya. Sampai sekarang itu dia masuk namanya pembodohan orang Papua melalui ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, hipnotis. Dia masuk Papua, dia menyerang daerah-daerah kantong-kantong yang namanya di Arfak, di Mansenam, di Manokwari. Dia masuk serang di Wamena, daerah Mewo, daerah-daerah Papua. Haleluya, Jayapura. Jadi anak-anak jalanan itu terlantar itu sudah mulai dihipnotis habis-habisan. Mereka ini habis-habisan. Haleluya. Itu pengaruh dari masalahnya ada di ini. Isa Abraham kutuk Ismail, terus Ishak kutuk Ishak itu kutuk Esau, lalu 12 suku Israel itu sendiri dalam juga itu bapaknya Yakub itu kutuk enam anaknya itu. Ini yang Bapak suruh harus berdoa selesaikan. Itu yang Bapak pertama bilang. Yang kedua adalah kita kembali ke hukum kasih Yesus. Artinya kita berdoa dan lepaskan pengampunan dan pemberkatan kepada turunan Ismail. Haleluya. Turunan Ismail. Kita juga lepaskan pengampunan. Jadi sekarang ini kan orang bilang kita lihat kembali ke Alkitab Perjanjian Lama, kalau Israel dikutuk kena kutuk, Israel diberkati kena berkat. Ya, kita tidak bisa hidup di hukum ini, itu hukum Yahweh. Tapi hukum kasih Kristus lain, kita baca hukum kasih Kristus. Haleluya. Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Jadi, yang menjadi pengikut Kristus otomatis sudah masuk di dalam hukum Kristus. Jadi, mau dan tidak mau harus melakukan hukum Kristus, hukum kasih, hukum mengasihi. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Minta berkat, berkati, Tuhan berkati mereka. Haleluya. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Sebelum memberkati mereka, kita berdoa dulu, cabut. Dari kesalahan mereka punya, dari kesalahan kita punya, harus berdoa cabut dulu. Haleluya. Jadi, yang Galatia kembali ke hukum kasih itu bagaimana supaya kalau orang mengutuk kita itu, kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Sambil kita berdoa cabut kutukan mereka. Haleluya. Itu hukum. Jadi nanti masalah selanjutnya bukan dengan kita lagi, tapi dengan Tuhan yang adil. Itu hukum kasih. Kita lihat kepada apa yang Bapak beritahukan kepada kami tentang bagaimana melaksanakan hukum kasih itu. Jadi kita lihat lagi di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat-berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Itu siapa bangsa lain? Ya turunan Ismail lah, turunan Esau lah. Haleluya, turunan Esau, turunan Ismail, turunan dari Israel yang lain punya, suku lain punya, seperti kita di Papua, di Indonesia. Haleluya. Jadi itu Yesus buat di atas kayu salib. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Haleluya. Orang-orang yang digantung di atas kayu salib itu orang-orang yang terkutuk menurut hukum Taurat. Karena mereka langgar hukum Taurat, 10 perintah harus disalibkan.
Maka Yesua juga harus disalibkan, dianggap orang Yahudi lalu moyang-moyang kita orang Israel pada zaman-zaman dahulu. Mereka orasi Yesua, bahwa Yesua itu dianggap orang yang terkutuk. Nah, akhirnya dia digantung di atas kayu salib. Tapi di balik itu bahwa Yesua menanggung itu semua, sakit penyakit di atas kayu salib untuk mencabut kutukan-kutukan itu supaya Injil bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang tadi dari Abraham punya turunan, yang satu Ismail dikutuk itu, supaya dia juga dapat berkat. Haleluya. Kutukan dari Abraham terhadap Ismail harus dicabut, berdoa harus cabut. Yang kedua adalah kutukan dari Ishak terhadap Esau harus dicabut. Yang ketiga adalah berdoa cabut. Yang ketiga adalah Israel terhadap anak-anak Israel yang lain, 6 orang, yang 6 suku Israel yang dikutuk harus dicabut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dari Israel mengutuk Esau, dari Israel juga mengutuk ini Abraham, keturunan dari Ismail. Itu juga harus dicabut. Haleluya. Menurut hukum Tuhan itu seperti itu, hukum kasih Yesus itu seperti itu. Jadi Allah hukum Yahweh itu tegas. Haleluya. Disalibkan, itu hukum tegas, hukum Yahweh. Tapi kalau hukum Yesus itu hukum kasih. Tapi hukum roh itu dia tegas. Haleluya. Ini ada 3 hukum. Nah, jadi dalam hukum kasih, menerapkan hukum kasih itu rahasia Yohanes di Pulau Patmos itu, bagaimana kita berdoa. Ya, kita berdoa memberkati, cabut dulu kutukan-kutukan. Kita berdoa minta ampun dulu. Caranya bagaimana? Ya, kita berdoa di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Pada waktu kami berdoa, itu Tuhan perlihatkan untuk merendahkan diri dan minta ampun. Ampuni Abraham, sudah terlanjur kutuk Ismail dan dia sudah usir mereka. Haleluya. Sehingga itu menjadi suatu kemarahan besar dari turun-temurun dan mereka ajarkan sampai generasi-generasi sampai sekarang. Haleluya. Itu kita berdoa minta ampun. Waktu berdoa minta ampun, itu sampah-sampah diangkat, pasir-pasir diangkat. Makanya waktu perjanjian Abraham dengan Yahweh berkata bahwa keturunan maka seperti bintang di langit dan pasir laut. Pasir laut adalah siapa? Turunan Ismail. Ini bahaya. Ini yang harus berdoa orang. Haleluya. Supaya pasir ini jangan kena ke bintang-bintang. Dia terus cari gara-gara ke bintang. Cari masalah ke bintang-bintang Tuhan. Nah, ini yang harus Tuhan berdoa. Sudah, kami waktu berdoa itu Tuhan cabut semua. Tuhan bersihkan sampah-sampah itu keluar. Itu rahasia. Yang kedua adalah, ya, jadi sumpah serapah dari bagaimana dari Israel telah banyak mengutuk ini turunan Ismail yang sekarang disebut Arab dorang ini. Sudah perang sama dorang, terus sudah cabut-cabut ini sama dorang. Itu semua Tuhan bilang harus minta ampun, lepaskan hukum kasih. Haleluya. Seperti Bapa berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa Yesus, tapi itu berat doa itu. Haleluya. Itu doa berat. Haleluya. Jadi kita mengajar bagaimana kita lepaskan pengampunan, kita belajar bagaimana karena Yesus tahu musuh di balik itu adalah bukan manusia. Tapi musuh di balik itu adalah apa? Setan. 36 dewa tadi. Haleluya. 36 dewa dewi tadi. Ya. Musuh di balik itu adalah apa? Setan. Setan itu terdiri dari Lucifer, setan, terus iblis, sipok, terlalu banyak. Kalau setan jenis setan roh jahat udara, banyak orang melakukan sihir mantra, kutukan melalui bentuk sihir mantra, apa semua itu menggunakan kekuatan jimat, kekuatan kuasa gelap. Haleluya. Jadi setan juga kerjasama dengan manusia, dan ini juga Bapa juga kerjasama dengan manusia. Dengan demikian orang yang mengerti akan, makanya tadi ayat dibilang, kamu yang mendengarkan aku. Itu kita orang Kristen yang mendengarkan Yesua itu, ikuti hukum kasih Yesua. Kita harus lepaskan berkat. Kita lihat yang tadi di Wahyu 12. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Yahweh kita. Dan kekuasaan dia diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah, bahwa pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Yahweh kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh keperkatan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut.
Sekarang, apa itu pendakwa? Pendakwa itu dalam hukum firman Tuhan dalam pengadilan Kristus disebut iblis. Iblis itu penuduh, pendakwa. Dia menyatakan bahwa dosa orang Kristen itu masih ada. Haleluya. Nah, pada waktu dia menyatakan seperti itu, Roh Kudus akan menjadi pengacara. Cara kita menyelesaikan adalah apa? Kita minta ampun kalau memang apa yang didakwakan itu benar. Kita minta ampun saja pengadilan Kristus. Betul apa yang dia dakwa saya benar. Saya minta ampun. Begitu darah Kristus mengalir mengampuni dosa kita. Haleluya. Itu sudah selesai. Dengan demikian kita menghancurkan iblis atau pendakwa itu. Dia mendakwa. Banyak cara mengutuk atau mendakwa yang sedang terjadi. Pemanya di tanah Papua, di daerah Wamena. Wilayah-wilayah Wamena, wilayah-wilayah Mewo juga, daerah Sukume, daerah Mepago, Lapago, daerah Mamrai, Domberai. Banyak-banyak orang-orang Kristen yang tadinya anak-anak Kristen tidak diperhatikan, terlantar, akhirnya para pendakwa atau iblis dia tangkap dorang. Haleluya. Iblis tangkap dorang. Haleluya. Jadi pada saat itu bagaimana cara melepaskan mereka ya kita lepaskan pengampunan, melakukan hukum. Jadi kami juga berdoa tanya Bapa, ya caranya kembali ke hukum kasih. Haleluya. Bapa memberitahukannya seperti itu. Jadi tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, haleluya. Bukan yang di atas lagi. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Kalahkan siapa? Dengan darah apa? Dengan darah Yesus. Kalahkan iblis, kalahkan kutukan, kalahkan kelemahan dengan cara sikap kita mengasihi saja lalu melepaskan pengampunan. Kutukan-kutukan dicabut, terangkat. Galatia 3:13. Haleluya. Galatia 3:13 itu. Jadi kutukan hanya bisa tercabut macam sekarang. Abraham kutuk Ismail, itu bisa tercabut hanya oleh kuat kuasa darah Yesus Masih Adonai, sehingga dari pihak turunan Ismail ini supaya kita bisa masuk ke pintu anugerah untuk yang pertama mendapat berkat rohani, yaitu supaya dia banyak orang dari Ismail punya turunan ini supaya masuk kepada menerima Kristus Yesus Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Yang kedua adalah supaya dari turunan mereka ini mengerti dengan demikian itu mereka mulai sadar. Tuhan membuat mereka sadar dan tidak mengganggu saudara-saudaranya lagi yang ke Israel ini, turunan dari Ishak ini. Haleluya. Dengan kegiatan mereka sebagai kaum orang Nasrani tidak mengganggu lagi. Jadi masalahnya bukan ada di Indonesia, masalah ada di sononya. Haleluya. Jadi akar-akar masalah ini yang harus diselesaikan, dan itu untuk membawa kami untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah. Berikutnya adalah berhubungan dengan ini, mengalahkan pendakwa. Pendakwa itu iblis, itu setan. Siapa pendakwa itu? Haleluya. Itu iblis, itu setan. Itu dewa dewi, itu sihir. Setan yang mengajarkan manusia untuk sihir. Orang, mantra orang, kutuk orang, sumpah serapah orang, sesama manusia. Haleluya. Pamanya sihir, mantra. Pamanya sihir atau bentuk mantra atau hipnotis masuk. Pamanya di Manokwari sana ada anak-anak terlantar. Haleluya. Disihir lewat rokok kah, disihir lewat minuman keras, disihir lewat makanan atau uang. Akhir anak ini kena hipnotisnya atau guna-gunanya laki-laki, dia kawin dengan perempuan karena kena guna-guna mantra-mantra, sihir. Aywa, orang Serui bilang. Ini salah satunya. Ini salah satunya dari uraian daripada kutukan itu. Nah, kutukan, mantra, baca-baca, kalau berbicara masalah itu terlalu panjang kalau berbicara di kuasa kegelapan atau okultisme. Gerakan-gerakan okultisme yang mengurung wilayah-wilayah Papua menjadi wilayah dakwah, salah satu dakwah iblis, dakwah setan yang terbesar yang terjadi. Sekarang bagaimana pertahanan kita orang Kristen di orang-orang yang mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus di Papua. Haleluya. Pertahanan iman itu perlu ditanda tanya. Artinya bahwa kita belajar bagaimana untuk melalui hukum kasih kita berperang dengan adil. Wahyu 19 ayat yang ke 11. Haleluya. Kita sambil merendahkan diri seperti yang tadi saya uraikan bagaimana cara untuk menyelesaikan dosa
di hadapan Tuhan, merendahkan diri, lalu cabut kutukan itu, lalu melepaskan pemberkatan, pengampunan, pemberkatan. Kalau itu sudah terjadi, sudah, haleluya. Selanjutnya bagian lain itu Bapak punya tugas, Yesus punya tugas. Kita hanya kerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerja. Jadi Yohanes itu dia kerjanya itu begitu, merendahkan diri, membersihkan diri. Enok, Elia, Elisa, Elia, Enok, Musa, belum naik ke hidup itu karena mereka banyak merendahkan diri, mengaku dosa-dosa turunan mereka. Orang tidak tahu rahasia itu. Banyak orang bilang orang Kristen sudah dibaptis menjadi orang Kristen, dianggap itu yang berbuat dosa itu sudah diampuni, selesai, tidak ada. Itu menurut pikiran manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada. Dosa itu telanjang terbuka. Haleluya. Manusia itu pabrik dosa. Nah, sekarang dosa yang menjadi atau kutuk laknat ini, yang dari baik itu dari garis keturunan mama atau dari bapa, dari bangsa, suku, kaum, dari Israel, dari bapa terhadap anaknya, lain diberkati, lain dikutuk. Nah, ini semua harus berdoa selesaikan. Haleluya. Jadi waktu rahasia doa Yohanes di Rasul Yohanes di Pulau Patmos, salah satu penekanannya sekarang kembali ke sini. Haleluya. Kita lihat lagi satu ayat yang Yohanes Matius 3 ayat yang ke-12. Haleluya. Matius 3 ayatnya yang ke-12. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Debu jerami itu ada dua. Satu itu adalah pada masa sekarang, 1x7 masa dalam penghakiman Tuhan. Itu 7 tahun ini. Haleluya. Itu kita berdoa merendahkan diri untuk membersihkannya seperti tadi. Kutuk sumpah serapah, dosa warisan turunan, dan saling baku kutuk. Ini semua harus berdoa minta ampun. Dari warisan turunan mama, dari bapa, kita periksa, kita membersihkan. Haleluya. Itu debu jerami yang Bapak bilang seperti itu. Yang kedua yang Bapak bilang adalah, yang kedua yang disebut kalau itu tidak melakukan itu sampai Kristus datang dan orang itu belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum dibaptis air, baptis roh. Haleluya. Ini nanti sama dengan nanti jerami yang dibakar. Haleluya. Itu nanti jerami yang dibakar. Haleluya. Sehingga pada saat ini juga doa itu tidak main-main, saudara-saudara sama kasih tahu, terutama kita di Papua. Haleluya. Doa itu tidak main-main. Ini kita sudah memang dikurung lama. Mau kasih habis orang Papua karena orang Papua itu orang Israel. Sudah tahu dari mata alam bangsa-bangsa dari Belanda, Inggris, Indonesia, Soekarno, mereka sudah tahu bahwa orang Papua orang Israel. Haleluya. Mereka sudah tahu isi rahasia Papua. Apa kandungan Papua, mereka sudah tahu melalui alat ilmu penyelidikan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sudah tahu melalui mata rohani. Baik itu dari Israel, dari Amerika, dari Roma, dari berbagai negara, mereka sudah tahu apa itu rahasia di balik Pulau Papua itu. Haleluya. Itu mereka sudah tahu. Sekarang bagaimana orang Papua merendahkan diri, minta ampun, adakan doa puasa masal. Haleluya. Berdoa untuk pribadi, untuk keluarga, kaum, suku, bangsa. Kalau itu sudah kita dalam, itu sudah mulai selesai. Yang dari luar, umpamanya Belanda kutuk kita, dari Inggris kutuk kita, orang Papua dari Soekarno kutuk kita, atau dari berapa puluh lapisan sampai sekarang ini sudah mulai masuk untuk bagaimana supaya iblis masuk mendakwa-dakwa orang Papua, orang-orang Papua dengan cara berbagai-bagai cara. Ini semua kita kalahkan dengan darah anak domba Allah. Kita kalahkan dengan kasih. Kita kalahkan dengan mendoakan, memberkati mereka. Haleluya. Yang lain Tuhan punya. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini. Kalau kita taruh, kita orang yang menganiaya kita, memberkati mereka, itu sama dengan apa? Kita taruh bara api di atas kepalanya. Haleluya. Dari situ Tuhan akan membuat pembalikan. Haleluya. Kalau itu sudah terjadi, kamu lihat. Masalah ini kalau sudah selesai, kamu lihat. Haleluya. Yes, bangsa-bangsa itu akan dimenangkan bagi Kristus. Bilangan jumlah orang banyak yang masuk dalam bilangan keselamatan dalam Kristus Yesus Amasya itu akan banyak. Haleluya. Sebuah bentuk-bentuk hipnotis, bentuk-bentuk sihir, mantra, atau apa saja yang bisa tarik orang lain mengikuti kemauan mereka dengan bentuk sihir, mantra, dan baca-baca. Hampir orang Papua besar kecil tua muda itu sudah masuk dalam sihir mantra daripada para pendakwa. Sudah cukup banyak, tapi untungnya ada tim-tim
yang orang-orang sedang berdoa sungguh-sungguh di atas tanah Papua. Nah, sehingga orang sedang membendung, tutup tudung Papua dengan doa. Doa-doa mulai naik, haleluya. Jadi akhirnya doa-doa itu naik di hadapan Tuhan. Maka mendesak Bapa di surga, akhirnya dari atas turunkan pokor-pokor hukuman-hukuman ke bangsa-bangsa seperti corona kemarin. Belum lagi kalau besok-besok apa yang terjadi, karena itu desakan dari bumi. Orang-orang kudus yang sedang berdoa, haleluya. Nah, itu dia punya caranya. Ya, jadi kalau kita melakukan, ya Tuhan bilang kalau harus ampuni dia, berkati dia, doakan dia. Ya kita tugasnya hanya itu saja, karena apa? Efesus 6:12 di sana berkata bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah daging. Haleluya. Bukan melawan manusianya atau darah dagingnya, tapi melawan setan, iblis, penghulu, roh-roh jahat yang ada dalam manusia itu, orang itu, kelompok orang itu. Haleluya. Itu kita pelawannya. Caranya yaitu begini, haleluya. Kita berdoa masuk, ikuti, kita tanya, ini roh apa yang mendorong dia? Tuhan Roh Kudus maka memperlihatkan kita, oh dalam dia itu ada setan yang model ini. Dia pakai ilmu yang dari pemanya dari Kalimantan. Atau oh dia pakai pemanya ilmu yang dari Wamena sana. Atau dia pakai ilmu yang dari Makassar, dari Bugis Dompunya. Supaya orang jangan masuk dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja, haleluya, dan tanam dengan ilmu mantra-mantra dari Bugis punya pemanya. Mereka pakai yang dari Wamena punya. Pemain satu gereja A di sebelah, supaya orang datang jangan beribadah di situ. Dong pakai ilmu pele-pele yang dari Bugis punya, atau dari Toraja dong punya, atau suku Wamena dong punya. Ya, jadi semua suku itu punya ilmu-ilmu, punya mantra-mantra. Haleluya. Nah, ini yang harus Tom berdoa, cabut itu kutukan-kutukan itu, selesaikan. Jadi kemarin 2 minggu lalu, 2 hari lalu itu sudah dari Bugis Makassar dong punya sudah cabut semua. Haleluya. Ini pembebasan. Jadi itu bukan juga sengaja mereka, karena itu mainan daripada roh-roh dakwah di udara, roh-roh jahat, mainan-mainan ini. Itu cara bagaimana supaya kita membebaskan. Ya. Jadi umpamanya ya anggap bahwa mungkin Manado itu tidak punya sihir. Oh, Gus Dur bilang itu kalau aku mau ini itu pergi ke Sangir, Talaut, Manado sana. Kalau aku mau belajar ilmu kebal. Gus Dur bilang, itu dong tahu, haleluya. Dong bilang, Toraja punya, boga kau lihat sekarang ini dong bilang yang kuat itu Kalimantan punya. Ya jangan main-main, Papua punya juga kuat, haleluya. Ini namanya dong baku kutu kiriman, ilmu-ilmu hitam. Dukun-dukun santet, haleluya. Jadi kalau orang-orang yang hanya tidak tahu hal-hal seperti ini, bagaimana kegerakan okultisme, orang yang tidak tahu seperti ini itu mungkin orang mereka itu bisa ditipu bodoh-bodoh, bisa dikelabui bodoh-bodoh, bisa dihipnotis bodoh-bodoh, haleluya. Kamu lihat salah satu tokoh yang termasuk juga ilmu yang kuat, paling kuat di tanah Jawa Madura itu siapa? Tony Daud. Haleluya. Tony Daud dia bertobat, Tuhan tangkap dia. Yesus tangkap dia. Lihat Rasul Paulus itu Tuhan tangkap dia rasa hebat-hebat, dia pergi serang orang-orang Kristen awal mula-mula. Ya, dia pergi serang tubuh Kristus, orang-orang Kristen awal mula-mula. Itu Tuhan tangkap dia. Saulus tadi bertobat jadi Paulus bertobat, dia memberita Injil kepada bangsa-bangsa lain, bukan orang Israel lagi, kepada bangsa-bangsa yang masuk sampai ke Roma. Haleluya. Itu. Jadi Tuhan tuh bisa tangkap siapapun dia. Sekarang dong bilang, dong jaga-jaga masuk di atas tanah Papua. Kalau dia masuk sebentar, dia perangkap. Tuhan tangkap dia, mau lari kemana. Haleluya. Jadi kalau soal-soal itu kan punya, ada tahun 2006 itu ada ilmu yang jago. Dia datang cari Tuhan Yesus di tanah Papua. Begini orang itu yang ditangkap. Dia sendiri bersaksi tahun 2006. Dia mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Tapi kau lihat, Tuhan punya juga jagoan di atas segala jagoan. Yesus, tidak ada yang lawan. Yesus itu seng ada yang lawan. Dia perhatikan kau main sekarang, kau main sudah, haleluya, kau main anak kecil, kau bawa ke Bandung, kau bawa ke sana sini. Lihat, waktunya datang itu Tuhan akan tangkap. Ada hanya dua saja. Kalau bagi Tuhan itu dia kasih waktu kesempatan, kalau tidak bertobat, haleluya. Nah, Tuhan itu orang tangkap itu orang itu, haleluya. Makanya para pendakwa yang banyak ditangkap. Banyak jadi dari kaum turunan Ismail yang masuk ke kalangan-kalangan Israel. Haleluya. Dan mengikuti Tuhan Yesus Amasya Adonai, itu tidak heran. Itu semua di balik itu semua adalah Yesus Amasya Adonai.
Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, jagoan di atas segala jagoan. Saya nggak ada yang lawan. Yesus kita itu dahsyat. Haleluya. Jangankan mereka, saya ini juga dulu tuh orang Kristen, tapi saya Katolik juga, tapi Tuhan tangkap saya. Orang-orang rohani yang berdoa-berdoa itu saya biasa suka ikut tiru, suruh tangkap mereka. Tahu-tahu begini satu kali Tuhan Yesus yang tangkap saya lagi. Haleluya. Sekarang saya ada bersaksi. Yang kau jago-jago keluar-keluar di atas ini. YouTube kah apakah? Kau bilang, saya sudah begitu. Tidak usah dulu. Hale. Manusia ibarat debu tanah di tangan Tuhan. Oh, besar apa? Makanya Tuhan bilang sama orang Israel, orang Israel, kamu jangan takut kepada orang Mesir. Haleluya. Orang Mesir itu bukan dewa, mereka itu punya darah daging. Haleluya. Jadi, ya, kita mendengarkan berbagai arahan, berbagai pencerahan melalui berbagai firman Tuhan oleh berbagai hamba Tuhan. Kita harus mendengar, langsung tahat, tak sadar, kita menyadari, kita sadar. Oh firman itu kena saya. Hal itu saya rasa, betul. Jadi kita mulai rasa-rasa, haleluya. Kita mulai rasa-rasa, baru mulai rasa sadar, itu orang berbahagia. Tapi kalau orang sudah kasih kena perkataan firman Tuhan sudah kena di sana. Tapi kalau dia belum rasa juga, dia balap terus, awas kau bisa tabrak batu. Di Gunung Siang itu ada batu, haleluya. Siapa batu itu? Batu penjuru itu Yeshua HaMashiach Adonai. Kalau kau injak-injak kebenaran firman Tuhan, haleluya, nanti batu akan menginjak kamu. Kamu akan terantuk, haleluya. Di Sion ada batu untuk batu sentuhan, batu untuk batu licin, haleluya. Ini tidak boleh main-main, karena ini akhir zaman dan ini masalah jiwa-jiwa, haleluya. Ini masalah jiwa-jiwa. Jadi pada saat ini juga saya mau bersaksi bahwa bagaimana cara untuk kita merendahkan diri, berdoa, minta ampun. Pokoknya tugas kita adalah ikuti hukum Kristus dan teladan Yeshua HaMashiach Adonai. Coba kita lihat teladan Yeshua. Teladan Yeshua itu mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota, itu dia hanya keluarkan hanya 7 kata saja. Itu mahal kata-katanya. Ya, maka 1 Petrus 2 ayat 23 itu berkata bahwa ia sendiri ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia aniaya, dia tidak mengancamnya, tetapi dia menyerah kepada dia, menghakiminya dengan adil. Haleluya. Jadi itu ayat-ayat itu kan teladan bagi kita untuk bagaimana. Tidak boleh kita marah yang sebelah ini karena begini, karena itu. Dari kita tidak boleh baku marah. Ya, salah satunya sekarang bagaimana adalah pertahanan iman dan peperangan rohani di akhir zaman harus ditingkat oleh kaum Kristen melalui dengan melakukan bagaimana peran dengan adil dan di dalam roh. Para pendakwa dikalahkan melalui darah anak domba Allah. Itu darah anak domba Yahweh itu dengan doa peperangan. Haleluya. Dengan kuat kuasa darah Yesua ditaklukkan di dalam roh. Bukan kau angkat senjata sebelah kau angkat pedang baru baku hantam gara-gara ini gara-gara masalah Israel dengan Ishak dengan ini Ismail. Orang punya masalah di sana, kita baku angkat di sini. Oh, kau kau kena guna-guna. Haleluya. Tidak boleh begitu. Haleluya. Bagaimana cara supaya kita mengikuti teladan Kristus? Haleluya. Yesua di atas kayu salib itu musuh. Yesua tahu musuh bukan manusia. Makanya berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dia taklukan. Siapa dia? Si naga, kepala pendakwa itu. Dia taklukan, dia turun ke bawah, dia taklukan naga setan, si iblis tua yang ada di bawah mesbah sinagoge. Dia taklukannya di bawah, dia belah kepalanya, dihancurkan. Haleluya. Dimasukkan dalam tahanan dalam. Dia menutup pintu-pintu maut. Haleluya. Dia menuju ke Firdaus. Di sana 3 hari 3 malam dia bekerja di sana. Haleluya. Menyelamatkan, menutup pintu-pintu maut oleh kuasa darahnya. Itu kehebatan dan kedahsyatan Tuhan kita Yeshua HaMashiach Adonai. Keajaiban pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian kita juga di Wahyu tadi 11 dibilang itu, kita juga harus menggunakan apa? Kuat kuasa darah Yeshua yang sudah menang itu. Darah Yeshua yang kudus itu. Hanya dengan itu yang bisa kita kalahkan. Haleluya. Kalau umpamanya kau angkat senjata, dia angkat senjata, baku perang. Itu sama-sama rugi, sama-sama kena abu, sama-sama rugi dan sama-sama masuk neraka. Haleluya. Kita rasa baik tetapi tidak. Haleluya.
Jadi bagaimana kita belajar? Bagi kita yang mendengarkan Yesua, tadi sekali lagi ayat ini ya. Kita kembali ke ayat yang tadi. Bagi kamu yang mendengarkan. Jadi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Haleluya. Nah, itu. Jadi mereka menggunakan ilmu sihir umpamanya atau mantra. Baru kita ketahuan, oh dia tadi baca-baca saya umpamanya. Oh tadi dia ada mantra-mantra saya. Jadi saya pergi ganggu rumahnya atau orangnya, tidak. Kita berdoa, kasih hancur dia punya setannya itu dengan kuat kuasa darah Yesus Masih Adonai. Darah anak domba Allah. Kalahkan mereka pendakwa dengan apa? Dengan darah anak domba Allah di dalam roh. Berdoa peperangan. Hancurkan, patahkan, runtuhkan, rubuhkan. Efes 6:12 itu perjuangan kami dunia dan bukan melawan darah daging, tapi melawan penghulu penguasa, melawan roh jahat dan awan-awan gelap di dunia. Haleluya. Roh teritorial. Haleluya. Kita mengangkat kutukan-kutukan cabut. Galatia 3:13, angkat cabut kutukan dari atas tanah Papua. Kita berdoa minta ampun dan angkat cabut itu kutukannya. Abraham kutuk Ismail, cabut keluar. Haleluya. Israel mengutuk orang turunan Arab, apa semua kita berdoa, angkat cabut. Haleluya. Orang Arab dan Ismail kutuk orang-orang Ismail, Ishak dan juga Israel itu harus cabut juga keluar. Haleluya. Nah, bagaimana orang-orang mereka kutuk orang Papua, Belanda, Inggris dan lain-lain, Indonesia dan lain-lain. Itu kita cabut berdoa, bakar, angkat cabut, bersihkan juga. Haleluya, di hadapan Tuhan berdasar Galatia 3:13. Lalu setan-setannya apa? Ya kita basmi dengan doa peperangan. Haleluya. Makanya orang-orang Kristen baik itu kau di denominasi, ada di kamar-kamar kandang-kandang Katolika, kemah Injil kah, ada di berbagai dominasi gereja di Papua gini. Model apapun juga kau harus para hamba Tuhan harus sekarang bagaimana mengajar orang besar kecil tua muda untuk berdoa peperangan. Haleluya. Anak-anak kecil tidak boleh dikasih telantar, mereka menjadi anak-anak jalanan, kaki abu. Haleluya. Mereka rangkul mereka. Haleluya. Bawa mereka. Kalau anak-anak kecil-kecil itu kalau mereka lari ke persekutuan doa, jangan orang tua larang mereka. Haleluya. Tidak boleh larang. Haleluya. Tapi kalau anak-anak kecil itu kamu kasih biarkan dan para pendakwa bawa lari, oh itu bahaya. Nah, jadi anak-anak yang kecil yang tidak bisa kita ngatur mereka di Papua, baik di Manokwari kah, Sorong kah, di Jayapura kah, di Wamena kah, di daerah Mewo kah, daerah-daerah Sukume, bagian daerah Fafa, Kaimana dan lain-lain. Anak yang tidak bisa mampu itu, ya, yang keras-keras itu ya orang tua dorong mereka bagaimana untuk mereka pergi ke persekutuan doa. Itu biarkan mereka di persekutuan doa, ikatan-ikatan doa, jaringan-jaringan doa. Di sana ada jawaban. Haleluya. Orang yang buka-buka persekutuan doa dan jaringan-jaringan doa masuk dalam gerakan-gerakan roh itu orang juga mantan-mantan dosa juga. Orang juga mantan-mantan dosa dulu mungkin lebih nakal dari mereka. Tapi Tuhan rubah mereka, Roh Kudus merubah mereka. Haleluya. Itu cara bagaimana supaya jalan-jalan keluar. Haleluya. Tidak boleh kita tinggal dalam lingkaran setan yang begitu cukup lama. Sekarang ini waktunya kita harus bangkit. Ini tahun Jobel. Kita harus bangkit bagaimana dalam gerakan rohani itu dia terjadi dengan ininya. Itu dengan cara itulah yang akan cepat terjadi suatu pemulihan. Haleluya. Ilmu-ilmu suwitan Tuhan akan jauhkan dari negeri itu sana, Bab. Tuhan akan jauhkan. Ilmu-ilmu suwitan, ilmu-ilmu dakwah, ilmu-ilmu segala bentuk ilmu-ilmu hitam, ilmu putih. Apa ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet. Kalau kamu tidak tahu tanya hamba Tuhan Tony Daud di Tanah Jawa. Haleluya, dia jelaskan. Beli depo kaset-kaset itu. Haleluya. Ini sudah praktek-praktek itu sudah bermain cukup lama. Haleluya. Nah sekarang bagaimana untuk kita mau perang? Haleluya. Dengan peperangan rohani, bukan dengan semuanya. Bukan dengan ini, tapi peperangan dengan rohani. Nah ini yang harus kita bangun. Haleluya. Sedangkan manusianya kita rangkul. Haleluya. Bawa mereka. Haleluya. Sehingga Tuhan membuka pintu-pintu pengejalan bagi mereka juga. Nah itu satu rahasia doa Yohanes. Haleluya. Jadi ini bagi orang Papua terutama Tuhan perhatikan berdoa itu karena Rasul Yohanes itu Tuhan bilang itu dia berdoa di sebelah itu terjadi di waktu kitab Wahyu dibukakan itu di Papua. Haleluya. Pada zaman dahulu, pada zaman Yohanes, Rasul Yohanes itu pada zaman Kristus, pada zaman Yohanes itu. Haleluya.
Papua. Haleluya. Dan itu merupakan satu rahasia-rahasia Tuhan untuk membukakan bagi kami, untuk kami bagikan. Haleluya. Sehingga kita praktekkan. Nah, kita masing-masing praktekkan, kita berdoa sesuai dengan apa yang Roh Kudus beritahukan kepada kita hari ini, saat ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, itu saja yang bisa kami membagikan. Haleluya. Baik, kita berdoa. Mungkin di antara ini mungkin ada yang juga rasa kurang yakin, atau mungkin juga rasa menantang. Ya, 4% yang lagi menantang, ya segera harus berdoa, sadar, karena kita tidak bisa lawan kuasa Bapa dan kuasa Roh Kudus. Kuasa Yesus itu sangat tinggi, dia jagoan di atas segala jagoan. Kau belajar ilmu setinggi apapun, ilmu hitam putih dukun sambar tetap putar lempar. Surga itu kudus, maha kudus. Yesus itu dahsyat, dia telah kalahkan segala sesuatu. Maut pun dia kalahkan, pintu maut ditutup. Itu Yesus. Haleluya. Kalau kau mau kenal Yesus, jangan main-main dengan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Manusia itu setitik debu di tangan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan coba-coba lawan kuasa Tuhan. Kalau mungkin ilmu dengan ilmu yang hitam dari Wamena punya dengan dari Bugis punya, dong bisa baku lawan ilmu dengan ilmu kah? Atau mungkin dong bilang dari Bintuni punya dengan Seram dong punya baku lawan dengan ilmu tidak apa-apa. Siapa yang menang? Tetapi kalau kau melawan kuasa Tuhan, kau tidak bisa, kau jangan coba-coba. Kau tetap terlempar, kau parah semua angus. Ilmu yang kau pakai itu, kau lihat kembali begini, kau kayak yang di Surabaya sudah Pitung sudah bakar semua hilang. Yang di Makassar sudah hilang, yang di Bintuni juga sudah hilang. Orang kaya mana punya juga sudah hilang. Haleluya. Sudah bakar, ini siapa yang kasih habis ini? Sudah tidak berlaku lagi. Oh, haleluya. Saya ngadain lawan Yesus, kuasa Yesus. Yesus itu raja di atas, Yesus jagoan di atas segala jagoan. Kenapa? Satu kali Tuhan kasih tahu kami waktu saya berdoa. Ada orang hitam itu ganggu saya punya kakak terus, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bilang sama dia apa? Ya, jangan takut. Yesus itu jagoan di atas segala jagoan. Haleluya. Pada waktu perkataan itu keluar, dia punya ilmu semua habis, terbakar, dibakar oleh api Aba Yahweh, dikalahkan dengan darah anak domba Yahweh. Haleluya. Nah, itu yang bisa kami membagikan bagaimana menghadapi situasi akhir zaman, dan bagaimana rahasia doa Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk menghadapi akhir zaman. Haleluya, karena kita akhir zaman akan digenapi di akhir zaman. Dan kita sekarang saudara, kita sudah di akhir zaman, 1x7 masa. Ini mungkin tahun yang kedua atau tahun pertama, tahun kedua kita sudah masuk. Dengan demikian mari, setelah anda-anda yang telah mengikuti ini, putar baik-baik, dengar baik-baik, lalu kita praktekkan. Haleluya. Itu saja bisa kami sampaikan untuk memberkatinya. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapa suruh menyampaikannya. Dan pasti banyak orang yang percaya akan mereka mempraktekannya. Bapa, dalam nama Bapa ketika mereka berdoa mempraktekkan, kamu berkati yang ada di sana. Haleluya. Bapa banyak orang yang mungkin tidak percaya, menolak, lalu mereka menantang. Engkau juga menjadi perisai bagi kami untuk menaklukkan setiap kekuatan mereka. Bahkan tangkap orang-orang itu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, tangkap mereka, dan seperti engkau menangkap Rasul Paulus, seperti engkau menangkap hamba Tuhan yang lain, Yusuf Roni, engkau menangkap Tony Daud, Bapak, dan yang lain-lain, demikian pula engkau menangkap yang lain-lain, Bapak yang masih menantang di daerah Papua atau daerah NTT, daerah-daerah Manado, ataupun juga daerah Maluku, daerah Jawa atau Sumatera, Kalimantan, yang masih menantang Bapak, engkau juga yang tangkap mereka Bapak dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sebab perjuangan kami sudah bukan melawan darah dan melawan penguasa, melawan roh jahat dan awang-awang gelap, melawan para pendakwa, untuk menaklukkan kekuasaan di dalam roh. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Kami sudah berdoa, kami percaya, kami sudah percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya Bapak, dalam nama kemuliaan Tuhan terus menutupi negeri ini. Haleluya, dipagari dengan 7 lapis Bapak, dalam nama terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nantikan pemberitaan Injil Kerajaan Yahweh yang berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.